Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah, Komplek Reni Jaya, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 23 November tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 2 ya. Tanggal 2 Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Muhadzab. Ini kitabnya, Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i, pada halaman ke-15 ya, masih dalam subjudul Babu Niyatil Wudu. Tetapi untuk niat yang ini kaitan dengan soal bagaimana kalau ada orang niatnya mendua ya. Sebelum wudu kadang-kadang orang niat puasa Senin Kamis sambil membayar utang, karena seminggu menstruasi lalu di luar Ramadan puasa Senin Kamis, tapi kemudian niatnya bayar utang. Kalau dua jenis hukum yang berbeda, bayar utang itu kan wajib ya. Bayar utang puasa wajib. Senin Kamis sunnah. Kalau kategori hukumnya beda, itu tidak bisa digabung, karena kategori hukumnya beda itu. Tapi kalau sama-sama sunnah, misalnya puasa Senin Kamis kebetulan pada hari Kamisnya itu bertepatan dengan hari itu Ayyamul Bid, hari-hari putih, hari-hari tanggal bulan terang itu. Misalnya pas bertepatan dengan tanggal 13 atau 14 gitu, itu masih boleh karena sama-sama sunnah ya. Sama juga ada yang menjelaskan kalau orang sudah sangat biasa menjalankan tahiyatul masjid, sementara waktunya tinggal 3 menit menjelang iqamah, lalu dia hanya sholat qobliyah subuhnya, itu insya Allah pahala yang biasa dilakukan tahiyatul masjid tercover dengan qobliyah subuhnya itu, kalau sudah terbiasa. Orang yang sudah rutin sekali tahajud, suatu saat absen karena ya mungkin terlalu letih tidak bangun, maka tidak bangun pun kalau sudah rutin itu tetap dikasih pahala sholat tahajud kalau sudah rutin. Tapi kalau nggak pernah lalu dia niat, ya hanya niat doang, nggak pernah bisa menjalankan. Nah, di sini uraian dalam kitab ini, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin, fa inna wa taharatal mutlaqata lam yujzi atau lam yajuzhu. Kalau ada orang berwudu niatnya taharah saja, saya niat wudu karena taharah, itu menurut pendapat Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab ini tidak memadai. Karena taharah kan dua macam, taharah dari hadas kecil, taharah dari hadas besar. Kalau dia hanya niat taharah, itu taharah yang mana? Harus ta'yin, harus jelas gitu. Itu
Penjelasannya li'anna thaharata qad takunu an hadatsin wa qad takunu an najasin. Karena thaharah itu ada kalanya berfungsi untuk menghilangkan hadas, ada kalanya berfungsi untuk menghilangkan najis. Jadi kalau hanya thaharah saja tidak bisa. Gitu. Karena ya falam tasihha niyatun mutlaqatun. Tidak sah kalau niatnya mutlak, begitu tidak dispesifikkan, tidak ditakyinkan toharohnya apa gitu. Akan hanya kemudian nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Itu kalau dilafadzkan saya niat wudu karena menghilangkan hadas, bukan karena menghilangkan najis. Jadi kemutlakan itu tampaknya kemutlakan antara najis dan hadas. Tidak sah kalau hanya dimutlakan menghilangkan mau niat toharoh saja gitu. Itu dalam hal wudu begitu ini. Lalu wa inna wat toharota lis sholati awli amrin la yustabahu illa bit toharoh kamasil mushafi wa nahwihi ajza. Tetapi kalau ada orang berwudu dengan niat toharoh untuk sholat atau toharoh untuk melakukan sesuatu yang memang anjurannya berwudu, maka sah. Seperti misalnya menyentuh mushaf itu. Ini kita kalau zaman dahulu orang-orang masih apik ya, ulama-ulama juga apik. Bawa Quran itu mushaf itu wudu dulu. Kalau sekarang anak bawa Quran dan nentengnya pakai tangan kiri, itu mushaf Al-Quran. Jangan sembarangan, jadi di bawahnya paling tidak begini, di atas dada. Gitu. Anak-anak sekolah itu kadang-kadang sembarangan, kecuali dalam tas yang isinya macam-macam ya silakan. Tapi kalau nenteng Quran begini. Makanya musabaqah tilawatul Quran, kebetulan besok saya mengantar rombongan UIN se-Indonesia. Saya kebetulan diberi amanat untuk menjadi kepala ma'had UIN Jakarta. Masing-masing UIN ada ma'had, ada pesantren. Di UIN Jakarta ini ada pesantren 6 bangunan, 6 mabna. Nah, mengirim 4 delegasi, 1 tilawatul Quran, yang kedua syarhul Quran, yang ketiga penelitian atau penulisan karya ilmiah Al-Quran, dan yang keempat adalah qiraatul kutub, membaca kitab kuning. Dilombakan di Lombok. Saya harus mengantar karena delegasi ada 8 orang dan beberapa yang lain. Itu dalam hal musabaqah tilawatil Quran itu bukan hanya membacanya bagus, tapi adabnya, adab membawa mushafnya, duduknya, dan seterusnya bagian dari yang diteliti, bagian yang dinilai. Jadi orang berwudu niat untuk sholat atau niat untuk supaya afdol membaca Al-Qurannya atau memegang Al-Qurannya, niatnya dua gitu sah. Ya, karena jelas-jelas ditakyin mengenai untuk menghilangkan atau untuk supaya sah menjalankan sholat dan supaya afdol atau katakan sah dalam menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Atau yang lain-lain ya, supaya afdol iktikafnya, supaya afdol kondisinya terus dalam keadaan berwudu gitu. Itu begitu itu boleh. Gitu. Yang nggak boleh saya niat wudu toharoh. Atau toharoh dari mana? Dari apa? Tapi kalau niat wudunya tadi supaya sah iktikaf, supaya afdol membaca Al-Quran dengan wudu, supaya terus kondisinya dalam keadaan wudu, dan supaya saya sah sholat, itu masih sah. Karena statusnya sama ya. Statusnya sama untuk menghilangkan hadas dan afdol dalam menjalankan berbagai jenis ibadah yang perlu wudu.
Ya, jadi kita dijelaskan oleh pengarang kitab ini dengan kalimat itu. Ini tentunya ada hadis-hadisnya. Kitab fikih bukan asal ngomong aja, bukan omong-omong, pasti ada hadisnya. Ya, ada dalilnya. Alasannya li'annahu la yustabahu ma'al hadath. Karena memang tidak dinyatakan sah sholat tanpa wudu. Tidak la yustabahu ma'al hadath. Sholat itu tidak diperbolehkan kalau tetap masih punya hadas. Ya. Orang itu punya hadas kalau batal wudu. Sudah wudu tertidur batal. Sudah wudu sentuhan dengan ajnabi. Ajnabi itu wanita yang halal dinikahi juga batal. Yang halal dinikahi siapa? Ya selama bukan ibu kandung, saudara kandung, bibi, keponakan, itu semuanya ajnabi. Seorang yang halal dinikahi. Pertanyaannya, istri itu halal dinikahi? Halal ya? Istri? Nah, karenanya suami istri jabat tangan itu batal wudunya. Jadi kalau ada orang yang habis sholat terus salaman gitu, itu berarti gak paham dia. Karena apa? Karena anjuran habis sholat fardu kan sholat ba'diyah, kecuali subuh dan asar. Tetapi dia udah salaman sama istri, berarti kan udah gak bisa sholat lagi, kecuali wudhu lagi gitu. Nah, jadi ini memang ikhtilaf. Ada yang mengatakan gak batal. Ya, kenapa? Ya karena katanya dulu Rasulullah mau sholat sudah wudu, mencium salah seorang istrinya tanpa wudu lagi, katanya begitu. Ada keterangan begitu, tetapi setelah diteliti ternyata kejadian itu sebelum ayat tentang perintah wudu turun. Gitu. Jadi begitu antara lain alasan ulama-ulama Syafi'iyah ini. Memang begitu. Jadi kajian ini cukup detail gitu ya. Faidah nawat toharota lidalika tadammanat niyatuhu raf'al hadath. Kalau seseorang niat toharoh dengan yang demikian maka sudah terkandung di dalam niat itu untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau orang mau niat toharoh itu ya di situ toharoh itu untuk menghilangkan hadas. Sudah tercakup dalam kalimat toharoh, ya. Tapi apa di toharoh yang niatnya untuk sholat, untuk apa gitu. Jadi itu alasannya ya. Jadi ini mengenai ganda niat dalam berwudu. Jadi kalimatnya begitu. Kemudian para jamaah, fa inna wat taharata li qiraatil qur'ani wal julusi fil masjid wa bainalika mimma yustahabbu lahu taharah fa fihi wajhan. Nah, ternyata ada uraian lebih lanjut terkait seseorang yang niat wudu untuk membaca Al-Qur'an dan untuk itikaf dalam masjid. Jadi niat wudu untuk supaya sah baca Quran dan itikaf gitu. Ternyata ada dua pendapat. Ada dua uraian. Ahaduhuma salah satu dari kedua uraian itu annahu la yujzihu li annahu yustabahu min ghairi taharatin. Menurut sebagian atau pendapat yang pertama itu tidak memadai niat wudu untuk dua hal itu. Kenapa? Li annahu yustabahu min ghairi taharatin. Karena baca Quran dan iktikaf itu tetap sah tanpa wudu. Itu masalah adab saja katanya. Sehingga kalau orang berniat wudu dengan niat dua tadi, supaya satu sah baca Quran dan sah iktikaf, dua-duanya disebutkan dalam batin niat, itu malah tidak memadai. Karena kenapa? Alasannya baca Quran dan iktikaf itu nggak wudu juga nggak apa-apa. Kok dia niatnya untuk
untuk supaya sah, lalu tidak wudhunya sah gitu. Itu alasan pertama yang mengatakan tidak memadai. Gitu. Fa asbah idza tawaddu'a li lubsi thawbi wa thani. Jadi ini keterangan-keterangan ya. Jadi nanti mana-mana yang cocok, mana-mana yang pas ya silahkan. Ini pendapat ulama saking detailnya, saking cintanya terhadap ilmu itu sedemikian detailnya. Ya, ini karena cinta dengan ilmu ini. Dan pastinya beliau menulis ini husnudzon bahwa orang-orang itu pecinta ilmu juga. Kita ini kira-kira pecinta ilmu kan? Pasti, karena ini kan kalau nggak pecinta ilmu bubar sudah. Ya. Ini karena pecinta ilmu maka yang begini ini dianggap penting. Padahal ada yang lebih penting di luar sana. Isu yang luar biasa kan. Saya semalam di telepon Radio El Sinta, tapi saya angkat tangan suruh membahas soal pemberhentian Ketua Umum PBNU oleh Rois Am PBNU. Wah, saya maaf, saya nggak bisa, saya nggak berani, takut salah ngomong, gitu. Jadi semalam Radio El Sinta nelpon saya, tolong nih yang lain, ini soal sensitif, soal berat, gitu. Baru dalam sepanjang sejarah ya, baru ini Rois Am menyatakan suruh mundur kepada Ketua Umum dalam waktu 3 hari, terhitung 29 sampai 30 sampai 31 sampai dalam waktu 3 hari yang mundur akan dipaksa suruh mundur. Itu luar biasa ya. Rois Am itu kan di dalam struktur NU itu orang yang atau katakan kalau Indonesia ya ini MPR-nya nggak main-main. Berarti sudah ada sesuatu yang di luar garis. Sudah, itu nggak usah dibahas. Bahas yang enteng-enteng soal wudhu. Kalau bahas itu bisa salah ngomong. Nge-radio aja saya nggak mau. Karena berat itu soal itu. Para jamaah, kita bahas yang ringan-ringan aja lah. Tapi ringan juga penting ini soal wudhu ini. Orang sholat tanpa wudhu gak sah. Ya. Dan orang dianjurkan untuk selalu dalam keadaan berwudhu. Ya. Kemarin malah ada tanya itu tentang mayat. Berapa yang banyak kemarin mayat wudhu. Ya mayat wudhu itu bagus, tapi seandainya batal ya gak usah dipikir, dia gak mau sholat lagi. Betul ya? Mayat batal wudhu dipikirin, yang dipikirin yang mau sholat itu dia udah mati. Jadi sampai ribut dulu. Saya ledekin, kalau gitu nggak usah digotong, biar jalan sendiri kan nggak mungkin juga kan. Nah jadi kadang-kadang suka lucu itu saking ilmu itu detail, tapi membahasnya dengan kepala dingin. Apa namanya? Sambil humor gitu. Jangan terlalu serius. Kalau serius nanti bisa kenceng-kencengan itu. Namanya soal fikih gitu ya. Ya. Pendapat mana saja diikuti, yang penting ada dalilnya silahkan gitu. jadi begitu mestinya. Sama dengan ngaji kita ini. Ngajinya kayak sama dengan ke warung. Mau warung Sunda, mau warung Padang, mau warteg, mau silahkan saja. Kalau nggak selera warteg ya sekarang sekali ke warung Padang. Kalau nggak selera dengan warung Padang ya mungkin ke tempat sayur yang di sini. Itu jadi tergantung sudah. Ya. Yang penting pengurus masih sepakat ada taklim gitu kan. Nah siapa saja jamaahnya silahkan gitu. Itu menjadi enak begitu. Kalau perlu dalam Ramadan itu sholat taraweh 2 macam silahkan. Kan begitu. Di masjid UIN, di masjid mana Baitul Quran, termasuk di masjid Pondok Indah, masjid Biru, itu sholat tarawihnya 2. Ada yang 8, nanti kemudian ada yang lanjut 23. Kalau di sini kan ketat harus 8 saja kan.
Karena semuanya pengen ikut Nabi, padahal bukan ikut Nabi itu karena pengen sedikit, gitu. Kalau Nabi 8 rakaat panjang-panjang, Pak. Ya. Nah, kalau kita kan udah 8 rakaat bacanya qul huwallahu ahad lagi. Ya. Nah, jadi baik, jadi kita lanjutkan. Tadi katanya pembahasannya begitu itu. Wafani yang kedua, yujzihu, sah-sah saja itu mau niat apa saja wudu itu gitu ya. Yang penting lirafil hadasi. Kenapa li'annahu yustahabbu lahu alla yaf'ala dzalika? Karena disunahkan untuk tidak melakukan hal itu wa huwa muhditsun. Tidak disunahkan untuk melakukan hal itu, tidak disunahkan baca Quran dan tidak disunahkan untuk iktikaf kalau tidak punya wudu. Kan memang begitu. Nah, sementara tadi dikatakan ya enggak wudu atau enggak apa ya, sah-sah saja baca Quran, baca aja. Lah, dengan demikian sebetulnya enggak ada masalah. Kalau ada pendapat-pendapat yang agak moderat gitu ya, itu Gus Bah aliran moderat banget itu. Kalau ngajian Gus Bah aliran moderat banget. Ya, beliau selalu mempermudah selama masih ada. Dan Rasulullah kan begitu. Rasulullah juga kaitan dengan memilih dua hal, maka akan dipilih yang paling mudah beliau lakukan. Jadi agama ini jangan terlalu mempersulit gitu ya. Ya. Cuman kalau yang sudah konkret ya nggak bisa dibantah. Misalnya kalau masalah baca Quran, masalah iktikaf nggak wudu ya, selama ada yang mengatakan sah silahkan saja. Tapi kalau selama ini sudah melakukan wudu waktu mau baca Quran, kok tiba-tiba nggak wudu, rasanya nggak sreg, rasanya nggak tepat gitu. Nah, wudu kalau begitu, karena yang namanya dosa itu sesuatu yang hati ini memberontak gitu. Kalau hati sudah nggak enak, ya jalankan wudu. Gitu. Tetapi bagi yang memang sulit, misalnya apa? Misalnya di sekolah gitu ya, diwajibkan baca Quran sementara dia belum wudu, baca aja sudah. Ya, itu adab sebetulnya mengenai wudu, untuk membaca Quran wudu itu. Ya. Dulu kan ada Quran yang zaman dulu, ini sekarang nggak ada lagi ya. Quran yang ditulis di sini kalimatnya la yamassuhu illal mutahharun kan gitu. Di sampulnya ini la yamassuhu illal mutahharun. Tidak layak. Di sampulnya Quran ini suka dulu ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran ini kecuali orang yang telah berwudu. Itu artinya tuh. Tapi yang lain bilang, oh itu mutahharun diartikan berwudu itu yang enggak tepat. Nah, terus apa? Kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, disucikan itu apa? Para malaikat tidak bisa menyentuh Quran yang di Lauh Mahfuz kecuali para malaikat. Jadi pemahamannya sudah beda-beda. Ya. Kalau semuanya sepakat bahwa mutahharun itu orang yang berwudu, berarti semua harus wudu. Tapi kan tidak sepakat. Mengartikan mutahharun itu apakah orang berwudu atau tidak? Nah, tapi kalau yang umumnya orang sampai ditulis dalam sampul Quran, dalam punggung Quran ini, berarti apa? Memang anjurannya berwudu. Nah, anehnya kalau ada cuilan atau robekan Quran kececer di pinggir jalan atau di bawah-bawah, saking tidak bolehnya menyentuh tanpa wudu, akhirnya karena orang tidak berwudu didiemin di bawah. Lah itu kacau juga itu. Ya, tetap aja diambil, jangan sampai keinjek-injek, walaupun yang ngambil belum wudu kan, harusnya begitu. Tapi enggak, sampai pakai galak. Lah pakai galak malah lucu lagi. Ya, robekan Quran emang najis dia. Ya najis lu aja. Ya saking belum tahapnya itu, wah pakai galak lagi gimana? Itu suruh adab malah enggak beradab kan? Malah lucu jadinya gitu. Nah, jadi ini persoalan memperlakukan Al-Quran itu. Dulu kalau jatuh, sama diangkat gini, ya. Nah, kalau habis ngaji dikecup, saking kita cinta pada Al-Quran. Lah belum lama ada pejabat Kementerian Perhubungan apa ya,
pejabat. Kalau nggak salah Kanwil apa itu bersumpah tidak akan selingkuh lagi. Berani nginjek Quran, lah dia injek juga itu Quran. Akhirnya saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya atas nama MUI untuk menyatakan apakah ini melanggar penodaan agama atau tidak. Awalnya saya bersikeras melanggar jelas ini. Wong dulu aja kita kalau Quran jatuh sampai 7 kali begini, udah kita harus nyium ini diinjek. Nah, saya awalnya begitu. Begitu saya lihat videonya lengkap, kan yang diviralkan yang tidak lengkap. Ternyata video lengkapnya itu dipaksa sama istrinya. Ayo kalau berani pokoknya injek Quran, dipaksa sama istrinya. Akhirnya yang ditangkap istrinya itu akhirnya. Begitu, oh kalau gini nggak bisa. Ini pejabat ini tidak bisa dihukum karena apa? Karena dalam tekanan. Dipaksa mau diviralkan oleh istrinya, ternyata viral juga. Yang diviral istrinya nggak kelihatan. Begitu kelihatan videonya kan, oh kalau gitu yang dihukum istrinya. Akhirnya betul, istrinya yang dihukum. Omongan saya dipakai oleh Polri. Jadi sekali kalau ada soal-soal penting, memang saya diminta keterangan kaitan dengan soal pidana Islam, penodaan agama. Jadi awalnya bersikeras saya, oh tapi ternyata kalau gini sih nggak kena ya, karena apa? Karena dipaksa oleh istrinya. Ya. Kalau perlu istri itu tangkap, akhirnya diperkarakan istrinya. Nah, jadi karenanya kalau bersumpah jangan aneh-aneh. Bersumpah sampai berani nginjek Quran itu, kan kacau ini. Bersumpah itu cukup dengan wallahi, tallahi atau billahi, cukup. Kalau emang mau serius sumpahnya pakai itu. Ya tapi orang-orang itu sumpah jabatan, wah Quran begini, pakai rohaniawan itu. Tapi dia bilang bukan wallahi, bukan demi Allah, insya Allah. Wah, saya tidak akan korupsi selama menjabat. Insya Allah, korupsi juga. Waktu sumpah dia insya Allah, Allahnya keras, tapi orang pada ngomong insya Allah, dia orang pada ngomong demi Allah, dia sendiri insya Allah lah. Oh emang niat ya. Dari awal dan niat mau korup kan gitu. Nah, jadi kalau korup ya nggak dosa ya. Dosa nggak? Katanya nggak dosa karena niatnya insya Allah. Nah, emang dasar orang mau nyari aman, tetap aja. Nah, jadi begitu. Faidah nawat toharota lidalika tadomanat niyatu raf'al hadas. Nah, jadi itu sudah mencakup niat yang seperti itu untuk menghilangkan hadas. Karenanya susah sah. Wa inna wa bi taharatihi raf'al hadathi wat tabarrudi wan tanadzufi sahha wudu'uhu alal mansus fil Buaiti. Dalam fatwa Al-Buaiti, Imam Al-Buaiti ini salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Kalau ada orang niat wudu atau orang berwudu dengan niat menghilangkan hadas yang pertama, yang kedua berniat supaya adem, yang ketiga berniat supaya bersih, tetap sah. Bersih dari apa kotoran apa gitu, belek-belek mata, kemudian juga biar adem karena musim panas gitu. Sambil memang niatnya menduanya apa? Menghilangkan hadas, ngadem, sama menghilangkan debu-debu dalam wajah kita, sah. Nah, berarti selama masih ada saya ini mendapat yang enak itu. Jadi sah gitu. Alasannya li annahu nawaraf al hadathi wa dhamma ilaihi ma la yunafihi. Ya. Alasannya ya memang itu semuanya itu dalam rangka menghilangkan hadas, walaupun termaktub menghilangkan debu, menghilangkan kotoran segala macam. Itu. Wa min ashabina, tetapi memang dari setengah ulama-ulama kami mazhab Syafi'i, man ada orang qala yang berpendapat yaitu la yasihhu wudu, tidak sah wudunya karena niatnya harus pakem, harus niat satu toharoh saja menghilangkan hadas. Dia kan niat toharoh, niat ngadem, niat membersihkan kotoran, debu-debu. Pendapat lain gitu. Artinya orang itu jangankan orang lain,
orang satu juga kadang-kadang pendapatnya beda. Makanya pendapat Imam Syafi'i waktu di Irak itu berbeda dengan ketika beliau di Mesir. Waktu di Irak kan nggak terlalu banyak air. Begitu sampai ke Mesir, lihat air melimpah sungai Nil kayak begini, akhirnya ukuran sahnya wudhu itu berbeda. Ya, itu berarti kan dipengaruhi oleh lingkungan, ya, dipengaruhi oleh milieu atau tempat tinggalnya. Jadi sampai seperti itu. Pendapat fikih ada kaitannya dengan soal lingkungan, ada soal pemahaman terhadap ayat dan lain-lain. Ya, karena memang begitu. Ini contoh saja ya. Satu hadis menimbulkan pendapat yang berbeda. Dulu ketika Rasulullah alaihissalam diminta oleh seseorang, oleh beberapa orang supaya memberikan obat flu, demam itu orang-orang itu ada 7 orang loh, demam tinggi di Madinah. Nabi bilang, kalian pergi ke lembah sana. Itu ada unta-unta punya kaum muslimin di Baitul Mal yang sedang banyak susunya. Anda peras, lalu Anda campur dengan kencingnya, minum. Itu petunjuk Rasulullah itu dilakukan betul. Orang itu semuanya minum susu dan kencing unta dicampur, sembuh itu dari batuknya, dari penyakit. Itu dulu waktu zaman belum ada apotek. Ya, dulu waktu belum ada apotek K24 dan macam-macam. Itu. Nah, kalau sekarang ada orang umroh minum kencing unta diviralkan. Wah, ini obat zaman Nabi lah. Zaman sekarang kencing unta itu. Yang bener aja. Sekarang obat macam-macam. Dokter lebih tahu. Ada yang macam-macam lah obat flu itu. Masa hari gini pakai kencing unta itu? Alasannya sunnah Nabi, sunnah Nabi. Oh, itu orang-orang yang minum kencing unta yang sembuh itu akhirnya berniatnya beda itu. Ngelihat orang-orang yang jaga kaum muslimin, Baitul Muslimin ini, Baitul Mal ini, anak-anak kecil berubah niat. Yang tadinya hanya minta obat, akhirnya apa? Anak-anak kecil yang menjaga itu dibunuhin, ada yang dimutilasi, dirampas semua untanya. Langsung Allah menelpon Rasulullah, Nabi Muhammad itu kejar orang itu, jangan disisakan. Sampai turun ayat dalam surat Al-Maidah ayat 45 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Sesungguhnya orang-orang yang menyerang Allah dan Rasulnya dan melakukan perbuatan merusak di muka bumi karena memutilasi orang-orang ini yang pada jaga lalu merampas, itu hanya layak dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilah karena perbuatannya begitu. Itu Rasulullah mau mobilisir massa untuk kemudian mengejar itu enggak dalam hitungan jam, langsung tertangkap dan dihukum karena apa ya kan? Nah, ini bukan itunya yang maksudnya satu hadis tentang kencing unta tadi. Orang berdiskusi di dalam kitab-kitab. Oh, kalau begitu kencing unta enggak najis. Itu yang pertama begitu. Yang kedua bilang, ya yang enggak najis bukan hanya kencing unta, terus apa? Itu semua binatang yang makannya kayak unta, itu enggak najis. Gitu. Lalu yang lain bilang, ya tetap najis, tapi karena ini berobat boleh. Nah, jadi kan satu hadis tapi pendapatnya macam-macam itu. Diskusi para ulama itu seperti itu. Jadi karenanya kalau ada ikhtilaf pendapat ulama terkait satu hukum, jangan heran. Jangan heran. Yang benar yang mana? Yang benar yang mengikuti pendapat salah satunya. Gitu. Kunut subuh ini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Ya, kalau begitu mau kunut sah, mau gak kunut juga sah. Ya nggak sah yang apa? Ya nggak sholat subuh. Itu yang nggak sah itu. Ayo, kunut sah, nggak kunut sah gitu.
ya nggak sah, ya nggak sholat subuh. Jadi artinya pendapat itu diterima saja. Keterangannya begitu. Nabi juga memang pernah kunut, Nabi juga pernah nggak kunut. Nah, silakan saja. Dan ternyata ada orang nggak kunut, kenapa? Nggak hafal. Oh, itu lain soal itu. Kalau nggak kunut nggak apa, lain soal itu, lainnya nggak mau ngafalin aja gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Para jamaah, kita lanjutkan. Ya, keterangan-keterangan ini penting ya. Alasannya li'annahu asyraka fin niyah. Alasannya karena dia mendua ya di dalam niat. Bainal qurbah wa baina ghairiha. Kalau satu niat menghilangkan hadas, yang kedua niat ngadem, kan yang satu ibadah, yang satu bukan ibadah. Ngadem itu bukan ibadah ya? Iya, ngadem lalu bersih-bersih kan bukan ibadah. Kalau yang satu ibadah, yang lain harus ibadah juga niatnya. Karena mendua niatnya kategorinya beda, maka tidak sah katanya. Kata sebagian yang tidak mengatakan sah gitu. Wa in ahdatsa ahdatsan wa nawa raf'a hadatsin minha. Jadi kalau ada orang hadasnya itu banyak, hadasnya banyak, tapi hadas banyak itu ya sebetulnya cukup dengan satu wudu. Masa batal wudu macam-macam ya, ada tidur, ada sentuhan, ada buang angin, kan semua juga wudu sekali kan. Ada nggak orang yang karena wudu, maaf, kentut 2 kali, wudunya 2 kali? Kan enggak, tetap aja tercover dengan satu wudu itu ya. Ini kayak gitu dibahas tuh sebenarnya. Jadi wa in ahdatsa ahdatsan wa nawa ma'rafa hadatsin minha. Jadi kalau hadasnya banyak, niatnya hanya satu. Katanya ada 3 pendapat. Nah ini kayak gini dibahas ya. Ahad 2 yang satu, annahu yasihhu wuduhu. Ini yang kita ikuti selama ini. Walaupun hadasnya banyak, ya wudunya sekali saja. Wudunya dengan niat satu itu sah. Kenapa li'anal ahdatsa tatadakhalu? Karena hadas itu ya udah, kecuali hadas yang satu lagi hadas besar. Kalau hadas besar memang harus mandi. Tapi kalau hanya buang angin, buang air, besar dan kecil, tidur, itu kan sejenis itu. Cukup dengan 1 kali wudu gitu. Wa idar tafa'a wahidun irtafa'al jami'. Ketika satu sudah hilang, maka semuanya hilang. Ya, status buang anginnya, status buang airnya, kecil besar semuanya hilang dengan satu wudu. Itu selama ini itu yang kita ikuti ya. Walaupun ada pendapat nyeleneh. Apa pendapat nyeleneh itu? Atsani yang kedua, annahu la yasihhu, tidak sah. Alasannya li annahu lam yanwi raf'a jami'al hadath, karena dia tidak niat semua hadas. Kalau ikut pendapat ini ribet. Karena apa? Harus niat begini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari minal bauli warrihi wal mulamasati fardhon lillahi ta'ala. Kan harus detail begitu. Sampai saya niat wudu karena hadas kecil akibat saya kentut, akibat saya buang air, besar dan kecil. Lah masa harus begitu wudu? Ribet amat. Jadi karena ini ribet ya sudah, enggak usah pakai susah. Ibadah kok susah. Ibadah udah mending, kita udah mau ibadah masih dipersusah kan. Jadi ini agak logis pendapat ini ya, mengatakan tidak sah itu. Harus niat ya, nggak harus begitu lah ya. Wasal itu yang kedua pendapatnya ya, annahu innawa bi raf'al hadath al awal sahha wa innawa raf'al hadath ma ba'dahu lam yasihha. Jadi kalau niatnya hadas yang pertama sah, tapi kalau niatnya hadas yang kedua tidak salah, begitu amat, ribet amat. Jadi yang paling gampang sudah, apapun hadasnya sekali wudu niatnya itu sudah sah. Gitu. Li'anna alladhi aujabat thaharata huwal awal, karena yang mewajibkan thaharah itu yang pertama itu. Duna ma ba'dahu, bukan selebihnya, bukan setelahnya itu. Bukan yang kedua dan ketiga. Jadi maksudnya sudah sekali aja terjamak gitu.
Ya. Ini juga dalam kaitan hukum pidana itu juga begitu, pidana Islam maksudnya. Ada orang melakukan tindak pidana yang harus dihukum beruntun. Ya. Ujungnya itu paling parahnya membunuh orang. Tapi sebelum bunuh pertama ngintip, yang kedua memperkosa, yang ketiga membunuh karena apa? Takut ketahuan. Setelah begitu dimutilasi, dibuang. Nah, itu kan berarti semua kejahatan itu hukumannya diapain? Bagi yang mengatakan ini harus satu-satu, semua itu diinventarisir apa pelanggarannya, lalu hukumannya ini, melanggar ini hukumannya ini. Tapi yang lain, nggak usah ribet. Ujungnya mau dimatiin, hukum mati aja langsung. Nah, jadi ada istilah, ada yang al-jabbu, ada yang al-jam'u. Kalau al-jam'u itu digabungkan satu dengan yang lain, diinventarisir, semua dihukum. Tapi kalau al-jabbu diserap, ujungnya mau dihukum mati, ya udah hukum mati aja, nggak usah pakai ribet-ribet gitu. Itu korelasinya seperti itu. Jadi punya beberapa sebab hadas, nah sudah saja pokoknya supaya sah sholat. Nah, niat wudhu selama ini ngomong-ngomong apa ya? Selama ini niat wudhu kita ya menghilangkan hadas apa saja pokoknya. Yang penting kita sudah bisa membedakan kalau hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudhu. Hadas besar ya kita sudah paham, hadas kecil juga kita sudah mengerti. Hanya bagian-bagian ikhtilaf suka kadang-kadang diperdebatkan soal jabat tangan, soal sentuhan. Gitu. Itu yang masih suka diperdebatkan antara satu dengan yang lain. Dan seterusnya ini sampai di bawah juga masalah mendua niat seperti ini. Intinya bahwa di dalam berwudu kita mesti niat, antara lain niat yang paling konkret adalah liraf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil apapun jenis hadasnya, baik misalnya buang angin, buang air, sentuhan, tidur, semuanya harus berwudu. Kalau ada orang tertidur lelap, apalagi sedang dengerin khutbah, duduknya begini. Kan ada orang yang begitu ya, di masjid duduknya begini, itu dilarang itu. Jadi namanya ihtiba atau al-habwah. Al-habwah itu duduk memeluk dengkul. Ini kan potensial ngantuk. Sudah ngantuk, mungkin juga kalau kentutnya terasa. Ya, makanya kalau Jumatan ini dilarang keras. Jadi misalnya memang di antara rangkaian pengumuman itu, tolong selain jangan berisik, juga jangan terlalu anteng dengan ihtiba, memeluk dengkul begini gitu. Udah gitu doanya bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah. Nah, lelap jadi nggak jadi dengerin khutbah itu. Ya karena doanya konslet. Mestinya bukan itu. Sudah iktikaf saja di situ dan betul-betul mendengarkan. Dan kalau ngantuk masih nggak apa-apa, tidur lelap kalau posisinya begini masih juga sah. Ya, tapi kalau posisinya kayak tadi tidur lelap batal wudunya. Apalagi ada juga yang begini di masjid begini ya, nggak sopan banget kayak di warteg aja. Jadi batal juga gitu. Ya, tapi kalau udzur lain lagi ya. Kalau udzur ada orang yang sudah harus di kursi, ada yang posisinya sudah nggak bisa, ada itu lain soal itu. Jadi jangan pakai hukum yang umum gitu ya. Demikian kita mengkaji ini kan memang tadi mulainya sudah jam 5 kurang seperempat, sudah 45 menit berlangsung persis 45 menit. Kalau ada yang ingin berdiskusi dipersilahkan. Ya. Silakan Pak Dasin. Ya. Waalaikumsalam. Mana? Oh, nanti setelah Bapak terus Pak siapa Pak Basril siapa? Pak Faisal ya. Saya itu hadir waktu beliau nikah. Jadi saya juga mau nyumbang lagu sudah nggak pede karena istri beliau luar biasa nyanyinya ya. Saya mau nyumbang lagu kayak ngajarin orang berenang, ikan berenang. Silakan Pak.
globalnya ketika wudhu dan bagus di kolam renang boleh itu tidak diukur oleh hadas besar dan kecil tuh dalam satu niat dan juga mungkin dengan kaifiat wudhu dan bagus di dalam kolam renang itu boleh atau tidak. Terus referensinya betul wudhunya dari mana gitu ya. Terima kasih. Apa terakhir? Yang terakhir apa tadi? Itu yang pertama. Bukan, yang terakhir tadi Bang bilang apa? Dari mana tadi? Ya dari mana kalau boleh itu kan globalnya. Oke, baik. Saya hanya penasaran terakhir itu dari mana itu apa? Sumbernya dari mana gitu ya? Oke, jadi yang pertama tentang fardhon lillahi ta'ala. Padahal mau sholat sunnah, sholatnya sunnah. Tetapi walaupun sholat sunnah kan wajib wudhu, betul ya? Sholatnya sunnah, tapi untuk sahnya sholat sunnah itu wajib wudhu kan? Berarti fardhon lillahi ta'ala, tetap gitu. Jadi tetap fardhon lillahi ta'ala. Tetapi kalau misalnya memang betul-betul wudhu hanya untuk sunnah gitu, misalnya sunnah menjaga wudhu, ya sudah lillahi ta'ala saja. Tapi kalau untuk sholat jelas fardhon lillahi ta'ala. Sholat itu tidak sah, sholat itu wajib wudhu walaupun sholatnya sunnah, kan gitu. Bukan hanya sholat wajib yang wajib wudhu, sholat sunnah pun wajib wudhu gitu. Nah berarti tetap fardhon lillahi ta'ala. Baik sholat, termasuk apalagi sholat jenazah. Kecuali mau ikut pendapat Imam Romli yang misalnya saking pengennya ikut menyolati, sementara wudhunya agak susah, antri, sudah dimulai sholat saja tapi bukan niat sholat, niat mendoakan. Jadi min jumlatid doa, sholat jenazah tanpa wudhu karena niatnya untuk mendoakan. Dia berdiri aja di situ tapi niat mendoakan. Ikut orang-orang anteng gitu padahal dia bukan sholat tapi mendoakan. Nah itu boleh. Imam Romli mengatakan sholat yang boleh tidak wudhu sholat jenazah, tapi jangan niat sholat, niatnya mendoakan. Nah ya kalau gitu sih nggak apa-apa gitu. Memang begitu pendapat ini. Kemudian yang kedua tentang nyelelep ke kolam renang, niatnya mandi wajib dan wudhu, itu ya tidak sah. Pertama harus dipilah mana yang mandi, mana yang wudhu. Yang kedua yang namanya wudhu harus tartib. Kan tartib itu harus mulai dari basuh tangan, kumu itu kan harus kalau itu enggak itu langsung kena semua kan, nggak ada tartib di situ. Rukunnya nggak kena lah. Karenanya saya tidak mendapatkan satu kitab yang membolehkan dengan, kecuali memang ada diskusi ya soal itu, tapi ulama umumnya menyatakan itu menghilangkan tartibnya nggak ada kan, sekali basah semua ya itu nggak bisa begitu. Jadi tampaknya lebih kuat yang mengatakan tidak sah kalau wudhu dengan cara nyelep sekali di kolam renang lalu menghilangkan semua ya wudhunya ya jinabatnya. Nah, itu tidak tercover dengan itu. Itu keterangan-keterangan dalam berbagai kitab ya modelnya seperti itu, dan karenanya tertib saja wudhu itu gitu. Ya. Demikian ya. Masih ada yang terganjal, tapi kalau mau lebih detail, ini kitab ini detailnya dalam kitab Al-Majmu'. Ini kan 2 jilid. Al-Majmu'-nya sampai 22 jilid ada di rumah. Saya kalau mendapat muskilat tertentu, ini apa maksudnya? Saya pergi ke sana, saya buka kitabnya, ternyata diuraikan Imam Syafi'i, Imam Nawawi begini. Saking sibuknya orang membuat kitab ini, menulis kitab sarahnya Sahih Muslim, lalu kitab Raudhatul Thalibin, macam-macam. Itu umur 43 meninggal ini Imam Nawawi itu. Karena dalam riwayat selama 3 tahun terakhir gak tidur-tidur, nulis terus. 43 meninggal, kitabnya sederet, kalau di jejelin ditaruh di sini itu bisa sepanjang ini kitabnya Imam Nawawi itu. Luar biasa yang beliau. Jadi kita belum bisa nulis kitab,
Tapi kita juga tidak mau baca kitab. Udah nggak nulis, nggak baca, ngapain? Jadi kalau nggak nulis ya baca, ya gitu. Jadi begitulah. Silakan Pak Faisal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang beliau baru saya, kalau saya lupa sama beliau. Kalau itu Pak. Nah, jadi saya mau tanya Pak Ustaz ya, kaitannya dengan awal dari tausiah kita bagi pada malam ini yang mengatakan bahwa Gus Yahya sebagai ketua PBNU diminta mengundurkan diri oleh salah hadis kebenaran. Ya. Itu saya mau tanya Pak Ustaz itu apakah beliau indikasinya apakah beliau ini ada penyalahgunaan wewenang dia suruh berhenti atau masalah korupsi gitu ya. Kira-kira apa tuh Ustaz? Sehingga mereka dalam waktu singkat dia disuruh mengundurkan diri gitu. Itu barangkali yang bisa saya semua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan jawab dengan cara mematikan HP dulu.